Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku yang soleh, kelas 9, selamat bertemu kembali dengan diri Ustadz, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kalian dalam keadaan yang baik bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan menulis teks tanggapan, melanjutkan pada pembelajaran yang sebelumnya, yakni mengidentifikasi isi serta menyimpulkan teks tanggapan. Masih ingat kalian? Nah, pada bagian ini kita akan menulis teks tanggapan. Tujuannya adalah untuk kita semuanya agar dapat menulis teks tanggapan setelah melakukan kegiatan belajar mengajar. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu, tujuan kedua dapat menyimpulkan isi teks tanggapan. Untuk dapat menulis teks tanggapan, tentunya kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya antara lain adalah 1. Pilih permasalahan yang akan disusun pada bagian pernyataan umum atau evaluasi sesuai dengan struktur teks tanggapan. Kemudian kembangkan menjadi kalimat pokok dan kalimat penjelas. Setelah itu dikembangkan kalimat pokok dan kalimat penjelas sehingga menjadi bagian paragraf evaluasi yang utuh. Langkah berikutnya dalami materi permasalahan, yang mana pada permasalahan tersebut dari berbagai sudut pandang. Langkah berikutnya adalah olahlah informasi tambahan tersebut dengan cara mengklasifikasikannya menjadi 2 sudut pandang, yakni apakah pro atau kontra. Kemudian kembangkan informasi tersebut baik yang pro dan kontra. Langkah selanjutnya, interpretasi akhir kembali diambil alih oleh penulis. Terakhir, gabungkan teks-teks yang mewakili tiap bagian struktur tersebut sehingga menjadi teks tanggapan yang kritis secara utuh. Nah, misalnya contoh bagian langkah 1 dan 2. Ide pokoknya adalah televisi berlangganan sebagai alternatif hiburan anak-anak. Subtopik untuk dipecah pada bagian pernyataan deskripsi adalah pilihan televisi swasta nasional tidak memberikan porsi bagi acara anak-anak. Sebaliknya pada televisi berlangganan dapat dipilih channel anak yang cocok. Subtopik itu untuk paragraf pernyataan ulangan adalah televisi berlangganan dapat menjadi alternatif baik bagi hiburan anak-anak asalkan orang tua berperan memilihkan channel yang tepat. Pada bagian yang kedua misalnya itu akhir-akhir ini banyak bermunculan keluhan dari para orang tua di tanah air terhadap program-program acara yang ditayangkan televisi swasta nasional. Dari sekian jam durasi televisi beroperasi selama sehari, presentasi tayangan ramah anak hanya di bawah 10% saja. Mayoritas acara-acara televisi di stasiun swasta nasional berisikan program-program dewasa yang tentu akan membawa dampak buruk bagi perkembangan psikologi anak.
Oleh sebab itu, para orang tua sudah selayaknya beralih ke televisi berlangganan yang memberikan alternatif acara yang ramah. Selanjutnya, yang pro. Televisi berlangganan maksud saya menawarkan banyak saluran anak-anak yang memang khusus untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Beberapa saluran unggulan anak tidak hanya berisikan kartun, tetapi juga program-program acara reality show yang kreatif. Contoh acara kreatif yang diminati anak-anak adalah acara tutorial membuat mainan sederhana dari barang-barang ramah lingkungan. Dalam acara tersebut, anak-anak diajak berkreasi dengan barang-barang murah dan mudah didapat, sehingga mereka diajarkan peduli lingkungan, tidak konsumtif, dan membeli mainan. Yang selanjutnya yang kontra. Meski demikian, televisi berlangganan tidak sepenuhnya baik. Peran orang tua masih harus hadir dalam setiap acara yang disalurkan untuk anak berlangganan. Kartun-kartun bertemakan kekerasan masih banyak berkeliaran. Ada juga program anak yang ditayangkan sampai larut malam. Dua contoh tersebut membutuhkan kebijakan orang tua untuk menyortirnya. Interpretasi berikutnya yang diambil oleh menulis penegasan ulang. Maka berdasarkan informasi di atas, televisi berlangganan sejatinya dapat menjadi alternatif baik bagi hiburan anak, namun orang tua masih harus berperan lebih dalam memilihkan channel yang tepat. Biarkan anak-anak kita tumbuh dan berkembang sesuai usia mereka, bukan tidak mungkin generasi cerdas masa depan lahir dari anak-anak yang terpenuhi hiburan semasa kecilnya. Selanjutnya adalah langkah yang ketujuh, menggabungkan teks-teks dari contoh-contoh tersebut menjadi teks tanggapan kritis yang utuh. Silahkan anak-anakku yang soleh untuk menggabungkan contoh-contoh di atas menjadi satu kesatuan teks tanggapan yang utuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap kita jaga baik-baik nama baik kita, keluarga maupun Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Salam untuk kita semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum.